literasinya jangan hanya membaca dan menulis, tetapi literasinya adalah dia tahu apa yang dibaca, apa yang ditulis, apa yang dikutip, itu adalah dari sumber yang valid dan otoritatif. Itulah pentingnya literasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca menulis. Ya itu menakutkan gitu, karena ancaman Rasulullah kan begitu ya. Jadi nanti di zaman akhir itu ada sekelompok orang yang mengangkat tokoh agama tidak berdasarkan ilmu, biwiri ilmu. Maka kemudian dia akan berfatwa yang fatwanya salah dan menyesatkan. Itu ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang sering bergantung dengan AI, apa-apa tanya dengan AI itu akan mengurangi kognitif berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang dari sebuah percakapan dan pertemuan kita mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru. Hari ini kita mulai kembali podcast. Pada sore ini kita bertemu dengan salah satu narasumber yang tidak kalah menarik, yaitu Gus Barok. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini aman Gus ya? Aman, selalu aman. Tadi nih kapan? Nyopir sendiri. Oh, nyopir sendiri. Selalu nyopir sendiri. Saya masih menikmati masa muda. Sebenarnya ini yang seru sih Gus. Maksudnya kan Belum merasa tua, jadi Belum masih merasa. nyopir kemana-mana, masih nyopir sendiri. nyopir sendiri itu karena memang ingin atau ada Ya, alasan tertentu Gus? banyak alasannya. Karena satu, saya suka nyopir. Iya. Nomor dua, nyopir itu agar fisik saya terjaga kesehatannya lah. Kayaknya seperti itu. Jadi seumpama nanti juga yang ketiga, menjadi alasan yang ketiga, kalau saya ditanya, kamu bekerja apa tidak? Iya bekerja, ini buktinya saya bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Jadi tidak masalah Gus ya walaupun nyopir sendirian ya. Saya kemana-mana masih nyopir sendiri. Apa tidak takut mengganggu imun tubuh, fit dan segala macam kan jenengan kan banyak banget nih Gus, maksudnya dari kampus-kampus yang lain, dari pondok kesana kemari gitu. Betul, ya, makanya itu tadi, agar fisiknya masih kuat ya, saya pokoknya orang harus capek lah. Kalau capek itu berarti mending capek sehat daripada apa namanya, kalau anak sekarang namanya rebahan tapi sakit. Iya. Jadi lebih produktif. Oh iya Gus, ini kan saya sempat baca tadi di CV-nya jenengan ya. Dan jenengan selalu menerangkan hal itu, bahwasanya jenengan itu adalah orang yang lulus dari 2 lembaga, Ya betul. MDS dan Madoro. Tapi banyak dari teman-teman saya Gus ya, yang baru kenal jenengan tidak mengetahui hal itu. Kira-kira boleh ceritain nggak Gus? Kenapa bisa lulus dari Madoro dan MDS dalam satu waktu yang seperti itu Gus? Ya dulu tentu ketika mondok di Sarang, itu pasti sekolahnya yang zaman saya yang bergengsi ya tentu di MGS, Madrasah Ghazaliyah Shafiyah. Tapi ini juga sering saya ceritakan bahwa ada yang unik dalam diri saya, yaitu saya mulai kelas 1 aliyah itu sudah diperintah oleh Mbah Yai, Mbah Maimun, untuk pergi ke Mesir. Kelas 1? 1 aliyah. Jadi 1 aliyah itu saya sudah diperintah untuk, kamu nanti ke Mesir ya, Cong kamu nanti ke Mesir gitu. Iya. Dan saya menjawab tidak tahu ketika 1 aliyah saya menjawab ya iya, nggih. 1 aliyah diperintah ke Mesir, 2 aliyah diperintah ke Mesir, 3 aliyah saya diperintah ke Mesir. Nah, karena ke Mesir itu ijazah yang dipakai dulu zaman saya yang bisa adalah di Muhadharah, maka saya harus sekolah di Muhadharah untuk mendapatkan ijazah dan bisa digunakan untuk ke Mesir. Karena yang mu'adalah dengan Al-Azhar itu dulu Muhadharah di Al-Anwar Pusat. Maka saya diperintah untuk masuk di Muhadharah dan pesannya Mbah Yai harus sekolah
Tidak boleh hanya formalitas saja. Saya harus sekolah. Maka saya sekolah di Muhadharah meskipun langsung tingkat akhir, langsung tingkat 6. Jadi hanya setahun. Tapi saya sekolah Muhadharah. Saya mengikuti Muhadharah, mengikuti kelas, mengikuti KBM, belajar mengajar, mengikuti ujian dan sebagainya. Kira-kira euforia apa yang beda Gus antara Muhadharah dan MGS? Karena jenengan kan berada di dua lembaga itu langsung, Gus. Ya tentu ya berbeda ya, karena kalau diperbandingkan tentu tidak lengkap ya, karena saya di MGS bertahun-tahun, di Muhadharah hanya 1 tahun. Jadi perbandingannya tentu tidak lengkap begitu. Tetapi ya semuanya punya keistimewaan gitu. Kalau di MGS kan kita akan bertemu semua masa yang jarang, kita akan bertemu. Kalau di Muhadharah ya karena yang mendirikan adalah Kiai Maimun, jadi tentu Muhadharah juga istimewa gitu. Ini ada yang menarik nih Gus, kan jenengan kan dari SD Gus ya, Dari SD. SD nggak dari MI. Apakah pondok itu adalah sebuah tuntutan untuk jenengan atau memang ada keinginan pribadi untuk mondok Gus? Karena dari SD langsung mondok kan Gus? Nah, SD Mondok itu saya tidak tahu itu keinginan saya ataukah tidak, tetapi tradisi keluarga saya begitu. Jadi bapak saya itu kalau mendidik semua anaknya, saya semua saudara saya itu 7 bersaudara, itu semuanya seperti itu. Saya nomor 5. Semua bapak saya itu kalau mendidik anak-anaknya itu pasti SD dulu. Masuk di SD. Meskipun siangnya di desa saya ada dinia, tetapi masuk SD. Setelah SD pasti saudara saya dipondokkan oleh bapak saya pasti ke Sarang. Nah, saya pernah tanya lah, kenapa kok SD dulu ya? Karena tentu agar mengetahui dasar-dasar nasionalisme lah istilahnya begitu. Karena saya di SD negeri, jadi SD negeri sudah tahu dasar-dasar pengetahuan umum, sudah tahu ilmu setidaknya yang membuat rasa nasionalisme, nah baru mondok. Jadi saya di pondok ya dasar-dasar pengetahuan umum itu saya tahu, meskipun dasar-dasarnya saja. Jangan pernah bertanya nggak sih Gus, sebenarnya ketika pindah ke pondok yang full salaf kan kadang ya nggak tahu kalau zaman dulu Gus ya. Biasa kan upacara bendera itu kan setahun sekali Gus kalau di Sarang ya. Dan kalau di SD kan hampir tiap Senin Gus. Ya. Kira-kira jangan pernah mempertanyakan hal itu atau tidak Gus? Kok nggak gini, beda gitu. Ya karena saya mondok sekecil itu, mungkin saya tidak memikirkan begitu ya. Pokoknya saya memikirkan bahwa saya mondok ini sudah tradisi, ini yang dilakukan keluarga saya. Jadi sepertinya sudah otomatis begitu. Jadi saya tidak tahu ya, ini mungkin pengajaran yang dilakukan oleh orang tua saya, bahwa tradisi mondok itu harus begitu, bahwa orang itu harus tahu ilmu agama gitu. Saya jadi meskipun dulu di awal-awal tentu ada dinamika ya, nggak rasa nangis, masih kecil, kangen rumah, kangen ibu gitu. Itu tetapi ya itu seperti alamiah sekali, karena semua kakak saya nomor 5, 4 kakak saya, mbak saya itu semuanya begitu, dari SD kemudian mondok dan ke Sarang. Berarti semua rata-rata keluarga di Sarang Gus ya? Semua, bukan rata-rata, semuanya di Sarang. Semuanya di Sarang? Semua keluarga saya 7 ini alumni Sarang semua. Semuanya, baik cowok ataupun cewek. Nah, Gus kan kalau saya baca di bukunya Bapak Amirul Ulum kan menceritakan Sarang dulu itu kan kayak susah air, terus panas, segala macem. Jangan merasakan hal itu nggak pengen pindah atau gimana Gus? Atau cari pondok Dulu gitu? Saya malah menikmati itu. Menikmati hal itu malah? Menikmati itu. Kenapa? Karena dulu zaman saya itu santri Al-Anwar itu masih kalau mandi, kalau nyuci itu masih di Belitung, di Gondang, di Perak, masih keluar. Yeah. Karena
air tawarnya di pondok itu masih terbatas, nggak cukup dengan santri yang sebanyak itu. Jadi, nah saya menikmati keluar ini, jadi menikmati naik bus begitu, naik bus mini kecil itu ke Belitung, ke Gondang, ke Perak, itu malah menikmati itu. Sebelum saya ke pertanyaan inti Gus ya, ada sebuah hal yang ingin saya tanyakan Gus. Dulu di zaman kelas 1 alia Gus ya, sebenarnya orang-orang di Sarang itu berpemikiran bahwasannya saya patokannya maksudnya rujukan itu cuman ke Mesir, apa ada ke tempat lain Gus Oh, kayak jelas tidak, jelas tidak. Dulu zaman saya ya ke Mesir itu masih aneh. Ada santri ke Mesir itu masih aneh, tapi difasilitasi oleh pondok. Jadi semua yang dulu yang terekam dalam memori saya itu, dulu saya berangkat ke Mesir itu diupacarakan secara formal di dalam Mbah Yai. Iya, betul. Itu membekas yang menurut saya istimewa sekali. Sehingga itu diantara yang membuat saya di Mesir itu, di Al-Azhar itu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kemudian saya dibilangin sama salah satu guru saya bahwa jenengan ini ke Mesir tidak hanya membawa diri, tetapi juga membawa alma mater pondok pesantren. Jadi kalau tidak berhasil ya tentu akan setidaknya memberikan citra buruk. Gitu. Makanya saya sungguh-sungguh ketika di Mesir itu belajar sungguh-sungguh lah untuk agar tidak setidaknya kalau setiap tahun itu pasti harus naik kelas lah. Alhamdulillah saya naik kelas dan lulus naik kelas secara tepat waktu begitu. Jadi memori yang mengesankan bagi saya dulu malah ketika ke Mesir itu diupacarakan di dalam Mbah Yai, diberangkatkan oleh Mbah Yai begitu. Nah, dulu mayoritas santri paling ke Mekah, ke Yaman gitu. Mayoritas keluarga saya tidak setuju kalau saya ke Mesir. Setuju sama kemana Gus? Kalau tidak Mekah ya di Yaman. Kalau tidak Mekah ya di Iya, Yaman Gus ya. jadi saya murni ke Mesir itu hanya diperintahkan oleh Mbah Yai. Gus kan kalau santri mungkin di zaman dulu memang samina wa ta'na Gus ya, tidak mempertanyakan maksudnya kenapa saya kesini gitu. Sebenarnya jenengan pernah nggak sih terbesit dalam hati jenengan itu bertanya kenapa saya harus ke Mesir gitu? Nah, saya mungkin salah satu dari santri yang itu, yang taat. Saya diperintah ke Mesir oleh Mbah Yai, ya sudah saya ke Mesir. Saya belum tahu apa-apa tentang Mesir. Sistem pembelajarannya kayak apa, saya nggak tahu sama sekali. Pokoknya diperintah ke Mesir, ya saya berangkat ke Mesir. Kemudian saya berangkat ke Mesir, oh ternyata di Mesir itu tidak ngaji, tapi kuliah. Ya, saya baru tahu itu. Saya tahu dunia perkuliahan ya ketika di Mesir. Terus pulang, berkecimpung dalam dunia kampus begitu. Tetapi kemudian kesimpulan berpikir saya adalah perintahnya Mbah Yai itu, itulah yang membentuk diri saya seperti ini, dan itu yang saya syukuri. Jadi pribadi saya yang seperti ini itu diantaranya mungkin ya ini eh, kebanggaan saya lah, ini diantaranya ya karena barangkali saya ini begini ini ya dibentuk Mbah Yai. Jadi itu sih. Saya tidak pernah protes kenapa harus ke sini, itu tidak pernah. Saya selalu, ya saya tidak tahu ya, mungkin pikiran mayoritas santri begitu ketika diperintah Mbah Yai ya. Nah kalau melihat dari mayoritas santri sekarang Gus ya, apalagi kan kampus-kampus yang bernapaskan Islam Gus ya, kayak UIN dan segala macam, itu kan tetap mempertanyakan suatu perintah Gus, maksudnya harus ada alasan yang mendasar tentang hal itu. Sebenarnya itu salah atau tidak Gus menurut jenengan? Ya bukan salah benar kalau menurut saya, tapi itu pilihan ya. Pilihan. Jadi saya ini orang yang berpikiran bahwa eh, pilihan orang kehidupannya bermacam-macam, tetapi harus tahu konsekuensinya. Kalau kamu nurut ya konsekuensinya seperti ini, dan itu pilihan, pilihan. Jadi saya tidak menyalahkan atau tidak membenarkan, tetapi semua orang itu punya pilihannya masing-masing.
Oh Saya iya, juga pernah kok tidak selamanya nurut itu ya tidak pernah. Kemudian yang melaksanakan apa yang itu menurut saya begitu. Tapi ya rahasia, nggak usah diceritakan. oh iya Gus, ini kan temanya AI Gus ya. Iya, Di zaman kelas 1 Alia itu udah ada software buat nyari ibarat nggak sih Gus sebenarnya? Kayak Maktabah Samilah, Turos, dan segala macam. Itu kan sebelum ada AI Gus loh, maksudnya udah ada belum Gus? Untuk mempermudah orang cari ibarat gitu Gus. ini sebelumnya saya cerita dulu. Saya dulu. Saya itu selama mondok Oke, itu tidak begitu aktif dalam dunia Basul Masail, dalam dunia pencarian ibarat. Pencarian takbir saya tidak oke, terlalu aktif begitu. Tapi setahu saya, zaman saya, Samilah tentu sudah ada, meskipun masih terbatas. Apalagi di pondok, saya punya teman itu menghidupkan komputer saya tidak bisa kok. Menghidupkan komputer itu tidak bisa. Tapi Samilah sudah ada, sudah dan ada Gus sudah ya. ada, sudah ada. Dan ketika aktivis Basu di pondok Oke. sarang ya sudah ada yang sudah pakai Samilah, sudah ada tapi terbatas pasti. Tapi kan jenengan salah satu anggota LBM Gus. Saya jadi anggota LBM itu ketika di Mesir, Oh di Mesir. di Mesir. Di Mesir itu kan ada PCNU Mesir, Oke. PCNU, dan ada salah satu apa namanya ya, badan namanya, badan atau apa yang pokoknya namanya LBM lah, lembaga ya, Lembaga lembaga Gus ya. Basul Masail PCNU Mesir. Nah, saya dulu sering ikut begitu dan menjadi anggota di situ. Kalau di Mesir sudah, saya ketika di Mesir sudah komputer sudah akrab sekali. Hampir semua mahasiswa Indonesia yang di Mesir pasti punya komputer ya. Kalau laptop masih jarang, tapi kalau Oke. komputer hampir semuanya punya punya secara pribadi. Tapi kalau laptop masih terbatas. Sebelum berangkat ke ChatGPT dan lain-lain, sebenarnya AI ini kemunduran nggak sih Gus? Buat anak-anak santri yang tiba-tiba nyari jawaban tuh langsung di AI semua Gus. Ya dalam kan AI itu kan, ini menurut saya, Iya, menurut AI saya. itu kan bagian dari kemajuan teknologi. Iya, Jadi kemajuan teknologi yang menurut saya ya seperti teknologi yang lain, tidak bisa dihindarkan dari perjalanan perjalanan hidup lah. Jadi perjalanan hidup di dunia ini itu tidak mungkin meninggalkan AI. Jadi apakah kemajuan apa tidak dalam teknologi, AI adalah sebuah kemajuan. Tapi mungkin kenapa menjadi ada anggapan ya menjadi kemunduran ya karena mungkin eh, salah dalam memperlakukannya kalau menurut saya. Jadi salah dalam memperlakukan AI, yang pasti semua orang tahu bahwa AI atau teknologi itu adalah hanya wasilah, hanya perantara. Kalau itu digunakan baik ya pasti baik, tapi kalau digunakan buruk ya tetap buruk. Yang menjadi stigma kemunduran itu karena memang ada penelitiannya. Jadi ada penelitian, penelitiannya nggak main-main, ini penelitian dari luar negeri. Itu ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang sering bergantung dengan AI, apa-apa tanya dengan AI itu akan mengurangi kognitif berpikirnya, kognitifnya iya. akan sangat mengurangi, akan mengurangi pengetahuannya, akan mengurangi daya analisisnya, itu akan berkurang kalau salah dalam memperlakukan AI itu. Berarti di sisi lain boleh, tapi jangan kebanyakan gitu Gus ya dosisnya ya. Bukan kebanyakan, tapi tahu caranya. Tahu caranya, bukan kebanyakan, tapi tahu caranya. Dan tahu bagaimana AI itu digunakan. Karena secara akademik AI itu bisa jadi malah kejahatan akademik ya, Iya. kejahatan akademik.
bisa saja menjadi kejahatan akademik. Misalnya mengutip tanpa mengutip pendapat misalnya, mengutip pendapat orang lain dan itu kemudian dinisbatkan pada dirinya. Nah itu kan istilahnya itu adalah kejahatan akademik, tidak boleh begitu. Dan di AI bisa begitu. Jadi AI itu adalah menurut saya alat untuk semua teknologi itu pasti untuk memudahkan manusia. Alat untuk Memudahkan memudahkan kehidupan manusia. Jadi alat untuk memudahkan. Nah, orang kalau menggunakan alat kan harus tahu alat ini fungsinya untuk apa dan bagaimana cara kerjanya. Nah, barangkali AI akan dianggap kemunduran karena kalau tidak tahu caranya. Tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Sehingga ya salah memfungsikan alat itu. Kamera dibuat makan, mikrofon ini dimakan ya tidak sesuai caranya lah, kemunduran. Munduran. Tapi kalau ada yang berpendapat seperti ini gimana Gus? Maksudnya AI ini menjadi sebuah kemunduran, tapi dari sisi orang itu langsung pengen praktis tanpa membaca terlebih dahulu. Biasa kan orang kan kalau mau bahas nikah lah Gus lah, Iya. bahasan bab nikah, biasa kan buka bab nikah satu-satu Gus. Berarti kan secara otomatis, secara tidak dia sadari dia kan membaca lembar-lembar yang lain Gus. Lah ya itu ketika dia hanya fokus terhadap apa yang dicari dalam AI, itu tentu ya itu tadi akan mengurangi. Orang sekarang makanya orang sekarang itu kan suka instan akhirnya. Misalnya begini, ada podcast begini nih. Misalnya saya ini podcast di sini ilmiah gitu ya. Tapi durasinya 60 menit, itu saya pikir jarang orang bisa nonton full. Paling dia dicari yang penting-penting. Itu generasi yang suka instan. Karena bisa saja terpengaruh dari itu. Atau mungkin dari yang lain ya. Mencari apa, sekarang apa namanya kan, reel. Itu kan instan sedikit-sedikit. Gitu. Sehingga orang sekarang itu, anak-anak sekarang tentu ya, itu seringkali suka kesimpulan tanpa tahu prosesnya. Padahal proses ini yang menarik, padahal proses ini yang berharga. Nah, sama seperti AI. Jadi AI itu ada cara kerjanya. Bagaimana cara memfungsikannya. Kalau kata teman saya, kita jangan diperbudak AI, tapi kita yang memperbudak AI. Kita yang memperbudak. Kira-kira kalau hukum orang menggunakan AI demi referensi yang cepat dan tepat itu gimana? Kalau menurut dengan pribadi ya. Nah, di antara salah satu fungsi AI begitu. Mencari referensi yang cepat. Cepat sekali. Nah, tetapi yang sulit adalah yang tepat itu. Makanya harus tahu cara kerjanya. Misalnya, semua teknologi itu bisa masuk di dalam ilmu Islam. Misalnya kalau dalam hadis ya, dalam hadis itu ada aplikasi untuk tahrijul hadis. Ada. Mahat Ali sini itu kan mungkin diajarkan karena jurusannya hadis. Ada ilmu takhrij yang itu pakai aplikasi. Nah, apakah takhrij dengan aplikasi itu bisa digunakan satu-satunya? Nah, menurut saya tidak. Harus di cross check dalam kitab aslinya. Tetapi kan teknologi ini aplikasi memudahkan sekali. Sekali kita tinggal klik, maka kita tahu halamannya juz berapa. Sehingga kalau di kitab manualnya kita tinggal buka. Sangat memudahkan sekali dan efektif dalam waktu cepat itu. Kalau tahu penggunaannya. Orang menggunakan AI, misalnya sumber rujukan misalnya ya. Sekarang di Google itu kan ada yang mode AI misalnya. Atau ada ChatGPT yang gratis-gratis saja banyak itu. Banyak sekali. Nah, itu sangat, kalau tidak tahu. Nah, makanya tidak tahu itu yang disebut dengan tidak tahu literasi. Di sekolah-sekolah itu, sampai kalau pengen tahu ya, di sekolah Indonesia sekarang, itu
digalakkan tentang literasi. Tetapi banyak orang yang memaknai literasi itu hanya membaca saja. Atau lebih jauh setelah membaca menulis. Padahal ada yang paling penting dalam literasi itu. Apa? Yang paling penting dalam literasi itu adalah seseorang itu tahu apa yang dibaca dan apa yang dikutip itu adalah sumber yang otoritatif. Sumber yang bisa dipercaya, sumber yang bisa dipertanggungjawab. Itulah pentingnya literasi. Apa yang kamu baca dan apa yang kamu kutip itu harus sumber yang otoritatif. Kalau dalam bahasa Basun Masail tentu ada disebut namanya kutub al-mu'tabarah. Itu mu'tabarah. Kitab yang mu'tabar, yang otoritatif. Nah, di atau di internet lah begitu. Nah, begini ini bagi yang tidak tahu, apalagi orang yang disebut dengan gagap teknologi misalnya, nah, itu berbahaya. Gagap teknologi berbahaya. Kenapa ya? Karena itu tadi dia akan mencampur adukkan mana yang otoritatif, mana yang tidak, atau bahkan tidak tahu bahwa itu sumber yang tidak otoritatif. Nah, itu pentingnya istilahnya melek teknologi itu pentingnya itu. Kalau dalam kaidah usul sendiri, Gus, membuat AI yang menjadi sandaran hukum itu boleh apa nggak sih, Gus? Ya kalau sandaran utama pasti tidak boleh. Di mana-mana itu AI itu pasti dihukumi ya wasail dia. Al-wasail hukmul maqasid. Pasti begitu kalau dalam usulnya itu. Semuanya pasti begitu ya. Semua sudah tahu lah bahwa al-wasail hukmul maqasid. Kalau wasail ilal khair fahuwa khair, al-wasail ilal syar fahuwa syar. Cuman kalau nanti seandainya AI itu lebih menampilkan kitab-kitab yang kontemporer, kan tadi kamu tabar Gus ya? Kalau yang kontemporer gimana, Gus? Ya itu tadi, kitab kontemporer kan juga tidak lepas dari dia mau tabar atau tidak. Jadi itu tadi, literasi yang paling penting itu adalah kita mengetahui, oh ini sumber yang otoritatif. Yang kita kutip adalah sumber yang otoritatif. Nah itu kalau dalam bahasa internet tentu jangan sampai apa yang kita kutip, apa yang kita baca adalah hoax. Nah itu yang berbahaya. Berarti harus butuh kejelasan terlebih dahulu, Gus Nah ya? ya, makanya itu tadi, orang harus bisa menggunakan AI dengan tepat itu. Tetapi tidak menggunakan sama sekali. Saya pikir di dunia yang sudah teknologinya maju seperti ini, saya pikir hampir tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan menurut saya rugi sekali. Menurut saya yang santri saja tidak menggunakan itu ya rugi sekali. Kenapa? Karena itu memudahkan sekali. Membuat kerja kita lebih efektif. Tapi itu tadi harus tahu cara kerjanya, cara fungsinya. Harus tahu. Cuman jenengan pernah nggak sih, Gus, berada di fase ketika sudah lelah untuk membuka kitab yang berlembar-lembar, kemudian ada sebuah pertanyaan dan orang itu butuh jawaban yang instan, tapi jenengan nggak tahu, tapi jenengan buat buka AI, pernah nggak, Gus, kira-kira, Gus? Ya, bantuan saya pasti EE. Saya kalau nyari hukum itu pasti bantuan pertama itu EE. Bantuan pertamanya Google mode AI. Bantuan pertama untuk mencari sumber otoritatifnya. Tapi jangan hanya melihat itunya saja, tapi harus melihat sumber yang otoritatif. Lagi. Jadi sekali lagi bahwa AI itu adalah wasail, alat. Orang harus tahu fungsi alatnya. Dan menurut saya kalau ditinggalkan secara mutlak itu eman-eman istilahnya. Apa eman-eman bahasa Indonesia? Eman-eman ya, eman-eman, Gus. Eman-eman, sangat Iya. eman-eman sekali. Jadi kita harus Sangat sayang, Gus ya. harus memanfaatkan itu. Sangat sayang sekali berarti kalau Kita santri memanfaatkan itu. itu. Tetapi harus tahu. Makanya harus tahu perkembangan teknologi itu harus. Nah ini, Gus, ada pertanyaan ini, Gus. Bagaimana hukum seorang santri, Gus ya, Iya. buat makalah
nggak buat sih, maksudnya dia ngopi makalah dari AI, Iya. tapi dia ngakui bahwasanya itu punya dia sendiri, Gus. Ya sama seperti yang sudah saya sampaikan. Itulah yang disebut dengan Kejahatan itu sih, kriminal. kriminal. Kriminal itu kriminal. Kriminal. Copy paste itu kriminal. Jangan pernah dapat orang kayak gitu nggak, Gus? Ya banyak, Banyak, Gus ya. banyak. Kan di lingkungan Tidak mahasiswa. hanya dilakukan santri, mahasiswa juga banyak sekali. Banyak. Ah iya. Gus. Apalagi kalau tugasnya sudah deadline. Ya saya tahu karena ya tahu lah. Saya itu misalnya ya, Iya. misalnya mahasiswa disuruh presentasi membuat makalah misalnya. Bayangkan ya, kadang temanya mata kuliah ini misalnya, saya ngampunya semester 3 misalnya. Tahun yang lalu materi itu, tema itu, makalahnya sama tahun yang sekarang sama. Sama. Isinya sama. Atau di semester ini misalnya saya ngajar mata kuliah yang berbeda misalnya, tapi misalnya 5 kelas misalnya. Dari 5 kelas itu tema yang sama, makalahnya sama semua. Itu pasti hampir dipastikan lah, itu pasti. Pasti iya, Gus ya berarti ya. Iya, pasti dia melakukan itu. Nah, itu dalam dunia akademik tentu disebut dengan kriminal. Tidak hanya kriminal, itu kriminal yang tidak bisa dimaafkan. Jadi gara-gara seperti itu, kalau ketahuan ya skripsi, tesis, disertasi, risalah, itu bisa dibatalkan. Tapi kalau sampean pengen tahu apakah semua, misalnya semua dosen-dosen yang menggunakan itu apa tidak, saya yakin menggunakan. Tapi untuk pencarian pertama. Jadi AI itu sangat memudahkan sekali karena dia adalah artificial intelligence ya. Dia kecerdasan buatan. Kalau bahasa Arabnya namanya al-zakaul istinai, kecerdasan yang dibuat gitu. Yang itu bisa menghimpun data dari tulisan-tulisan yang pernah diunggah di internet misalnya. Dan dia bisa mengolah data itu. Nah, repotnya yang paling banyak digunakan kan yang gratisan. Iya, yang gratis. Gratis. Sehingga yang gratis itu saya pernah nyoba ChatGPT misalnya. Itu saya pernah nyoba bahwa yang gratis itu ketika referensinya itu disebutkan di website apa misalnya, itu ternyata tidak ada, fiktif. Itu memang terbukti. Tapi mayoritas yang gratis. Tapi kalau yang bayar itu seringkali valid. Seringkali. Ada yang bayar itu seringkali valid. Memang ada rujukannya itu ada. Tapi itu tadi ya, tidak semua rujukan di internet atau AI itu otoritatif. Maka orang harus bisa memilah dan memilih. Sebelum saya ke pertanyaan terakhir, Gus ya, ada pertanyaan ini dari saya pribadi. Jangan kalau mandang orang yang berbicara di depan umum dalam basis agama cuman pakai AI itu gimana, Gus? Dan jangan tahu bahwasanya background dia sebenarnya bukan orang yang berkecimpung dalam bidang agama gitu. Ya gimana ya? Ya tentu di dunia ini ada dinamika seperti itu. Dan ya itu menakutkan gitu, karena ancaman Rasulullah kan begitu ya. Jadi nanti di zaman akhir itu ada sekelompok orang yang mengangkat tokoh agama tidak berdasarkan ilmu, biwiri ilmu. Maka kemudian dia akan berfatwa yang fatwanya salah dan menyesatkan. Dan itu memang yang seringkali menjadi ancaman. Rasulullah saja seringkali menyampaikan itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan yatabawa maq'adahu minan nar wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Jadi berbahaya, tetapi di dunia ini ya ada yang seperti itu. Karena yang orang seperti itu ya kemudian menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan Rasulullah benar.
Makanya sekali lagi ya, santri atau mayoritas orang itu harus melek literasi. Nah, saya pernah baca, tapi saya nggak tahu benar apa enggak ya. Nah, di Indonesia ini mengetahui sumber otoritatif itu masih minim sekali. Jadi pokok buka AI, buka Google, buka internet, isi yang di internet cocok dengan pikirannya, maka disetujui, kalau tidak maka tidak, tanpa meneliti apakah itu sumber yang valid dan otoritatif ataukah tidak. Dan itu menurut saya sangat berbahaya sekali. Itulah yang kemudian memungkin ya, kemudian orang berpikiran bahwa AI atau Google dan semacamnya itu menjadi kemunduran. Kira-kira ini terakhir Gus ya, ada nggak sih Gus tips buat jenengan untuk santri ataupun mahasiswa yang tetap melek dalam teknologi, tapi tetap memegang teguh keorisinalan keilmuan Gus? Ya kalau sekelas mahasantri harusnya sudah seperti itu, sudah harus paham literasi ya. Tapi eh, kalau saya diperbandingkan ya, pendidikan yang tradisional misalnya dengan pendidikan yang misalnya berbasis teknologi misalnya. Ini kalau menurut saya, kalau di pendidikan dasar itu mungkin menurut saya jangan dulu lah. Saya ini produk tradisional. Jadi menurut saya orang bisa pinter kalau dalam dunia santri orang bisa alim. Itu kalau dia yang nulis sendiri, baca sendiri, harus banyak baca, harus banyak nulis. Gitu. Jadi saya dididik dari dulu, apalagi ketika di Al Azhar, itu dididik untuk selalu nulis sendiri. Jadi semua pelajaran dulu itu saya rangkum dan saya tulis sendiri. Dengan menulis itu, maka kita sekaligus membaca dan sekaligus menghafalkan. Itu kelebihannya menulis. Membaca dan menulis Gus ya. Membaca dan menulis secara manual ya, tradisional. Nah, menurut saya pendidikan di pesantren itu harus mentradisikan itu, banyak membaca dan banyak menulis. Saya lihat itu kalau basis teknologi, anak sekarang saja kalau nulis itu kadang satu lembar sudah capek. Saya dulu biasa nulis berlembar-lembar. Dan menurut saya harus dibiasakan seperti itu, harus ditradisikan seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah tingkat mahasantri, tingkat mahasiswa ya harus tahu begitu. Tetapi ya itu tadi, literasinya jangan hanya membaca dan menulis, tetapi literasinya adalah dia tahu apa yang dibaca, apa yang ditulis, apa yang dikutip, itu adalah dari sumber yang valid dan otoritatif. Itulah pentingnya literasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca menulis, tetapi kita mengetahui berita yang kita dapatkan di TV sekalipun, di koran sekalipun, di media apapun, media cetak atau media elektronik, kita harus tahu bahwa apa yang kita baca, yang kemudian kita kutip, itu sumber otoritatif. Betapa banyaknya orang mengutip tapi ternyata sumbernya adalah hoax. Maka dia juga menyebarkan hoax. Berarti secara tidak langsung ada paksaan bahwasanya kita harus mencari yang valid dan tidak Gus ya. Ya betul, harus begitu. Orang yang berinteraksi dengan AI harus difahamkan seperti itu. Itu harus dilakukan karena itu adalah cara kerja. Cara kerjanya seperti itu. Ada SOP-nya gitu. SOP-nya menggunakan AI adalah AI jangan hanya dijadikan rujukan utama tanpa melihat sumber otoritatifnya. Itu SOP menurut saya. SOP-nya seperti itu. Yaitu fungsi alatnya harus dikerjakan seperti itu. Nah, kalau tidak melakukan itu, maka menggunakan alat itu tidak sesuai dengan fungsinya. Dan itu berbahaya. Sangat berbahaya.
Ya, ini makasih banyak Gus ya telah memberikan ujang-ujang yang penting. Nah, terakhir tadi itu bagus banget Gus ya Gus. Memberikan rekomendasi kita Gus ya. Semoga dengan podcast kali ini kita mendapatkan keberkahan, ilmu dan segala macam tentang bagaimana kita menanggapi AI di kemudian hari dan kita menjadi seorang santri yang melek dengan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.